Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan dari kelas PKO 2A NIM 2015298. Saya di sini akan tugas budaya Melayu, yaitu tentang pengobatan tradisional Melayu. Pengobatan Melayu. Perobatan tradisional Melayu ialah perobatan Melayu yang diamalkan oleh bomo atau toh dukun sejak beberapa abad dahulu. Perobatan ini yang banyak menggunakan bahan berasal dari tumbuh-tumbuhan dan herbal telah diterima dengan penuh minat oleh masyarakat Melayu di Malaysia, karena ia merupakan kaedah yang selamat dan tidak memberi kesan sampingan terhadap tubuh dan badan manusia. Ini dapat dibuktikan dengan banyaknya produk obat tradisional yang dipasarkan. Dianggarkan pada masa ini lebih 13 jenis tumbuh-tumbuhan yang berpotensi untuk dijadikan obat untuk penyembuh berbagai penyakit. Kebanyakan tumbuh-tumbuhan ini terdapat di kawasan tropika. Menurut kajian University Sains Malaysia, terdapat 2,000 hingga 3,000 spesies tumbuh-tumbuhan obatan di Malaysia yang digunakan bagi tujuan perubatan modern dan tradisional. Satu lagi faktor tentang mengapa perubatan tradisional Melayu mendapat tempat dan kalangan masyarakat adalah karena ia lebih murah berbanding dengan perawatan dan perubatan lainnya. Pengalaman perubatan tradisional Melayu banyak bergantung pada pengetahuan dan ingatan yang diwariskan daripada guru secara turun-temurun. Dalam kalangan bangsawan, terdapat juga buku perubatan dikarang yang dipengaruhi dari versi seperti kitab tip dikarang. Ada juga yang dikatakan mendapat ilmu tentang perubatan dan rawatan melalui mimpi atau ilham secara cara tertentu. Pada zaman penjajahan British, amalan perubatan barat sangat populer sehingga amalan perubatan sana dilupai, khususnya oleh golongan bangsawan dan para cendekiawan. Masyarakat Melayu lebih mempercayai perubatan barat yang dibawa oleh penjajah karena kajian yang dilakukan mereka terhadap sesuatu penyakit adalah lebih sensitif. Namun, sejak akhir-akhir ini perubatan tradisional Melayu semakin mendapat tempat di hati masyarakat Melayu karena ia menggunakan bahan-bahan kimia dan beracun. Pengobatan tradisional Melayu merupakan cara pengobatan berbagai erat dalam dengan budaya suku bangsa Melayu yang bertempat tinggal di Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri. Dalam pengobatan tradisional Melayu dikenal dengan cara mendiagnosa atau menggunakan penyakit berdasarkan beberapa faktor seperti membaca denyut nadi, memeriksa badan kulit, kuku, lidah, mata, bibir, pernapasan, perut, saraf, dan air pada otot. Cara pemeriksaannya itu sudah secara turun-temurun oleh tabib, dukun, bomo, dan juga kiai. Pengobatan menggunakan bahan-bahan alami yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal, baik yang berupa tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Bagian tumbuh-tumbuhan yang digunakan adalah bakar, akar, batang, bunga, kulit, batang, daun, tangkai, dan umbi-umbian. Sedangkan bagian hewan yang digunakan adalah kulit, daging, tulang, dan daging, serta tidak menutup kemungkinan bagian tubuh boleh digunakan tergantung pada penyakit dan jenis penyakit. Salah satu obat tradisional adalah obat rebus. Obat rebus merupakan obat herbal tradisional dari akar-akar kayu dan rempah-rempah yang diramu untuk direbus. Air perebusan itu diminum sebagai obat untuk ibu yang melahirkan. Air rebusan ini mengobati luka dalam penyembuhan ibu saat melahirkan. Air rebusan ini untuk pengobatan gangguan lambung. Air rebusan minum 3 kali sehari. Merebus adalah obat rebus berulang kali selama airnya masih berwarna. Jika air sudah pudar, maka diganti dengan rebusan baru. Sebelum pelaksanaan proses perobatan obat rebus dilakukan, maka persiapkan yang dilakukan adalah mengumpulkan bahan-bahan akar kayu, bunga, dan rempah-rempah dicari di hutan atau dibeli sendiri agar terkumpul dahulu. Setelah terkumpul, bahan-bahan ini dipilih dan dikeringkan. Setelah dikeringkan, mungkin benar-benar kering, terutama akar kecil dan halus. Proses selanjutnya pemotongan bahan dan rempah yang dapat terurai lebih banyak apabila saat direbus. Untuk bahan kayu yang besar dapat dipotong dahulu agar menjadi kecil dan dapat dipotong dahulu agar mudah dipegang dengan tangan.
Setelah itu baru dipotong kecil-kecil dan sisi kulit kayu sebanyak mungkin. Seterusnya apapun bahan kayu setara seperti itu. Hal ini dilakukan agar seluruh bahan bisa dimasukkan dalam panci masak untuk proses perebusan. Kitab perobatan Malaysia silam dinamakan dengan tip, dan Perpustakaan Negara Malaysia mencetak semua kajian mengenai kitab tip seperti judul tip ilmu pengobatan Malaysia. Untuk kajian dan rujukan mengenai kesusastraan bahasa Melayu dalam pembuatan tradisional Melayu, penggunaan tumbuh-tumbuhan adalah amat meluas. Kebanyakan pengalaman perubatan tradisional Melayu berpendapat khasiat perubatan terletak terutama pada akar tumbuhan yang bagi tumbuhan yang bertumbi. Ia terletak pada umbi-umbian. Pengalaman perubatan tradisional Melayu biasa mengategorikan zat tumbuhan pada 3, yaitu yang pertama, zat besi untuk menguat darah, 2, zat kawi untuk mengambil perjalanan fungsi tubuh, 3, zat kapur untuk menyejukkan badan. Gabungan pengalaman perubatan tradisional Malaysia atau GAPERA mengganti Puskesmas merupakan salah satu badan pengalaman yang dikenal oleh Kementerian Kesihatan Masyarakat Melayu di bagian perubatan tradisional dan komplikasi silam. Prinsip alat pengumuman. Amal pengumuman yang menurut perspektif Islam memastikan berdasar sumber-sumber yang pasti, sama dengan Al-Quran dan Sunnah, serta sumber-sumber perundangan yang diikutkan oleh Islam. Sekiranya terdapat pencanggahan dengan prinsip akidah Islam, maka amalan tersebut perlu disingkirkan. Penggunaan ayat roh, penunggu atau makhluk lain dengan tujuan untuk bersabar atau meminta bantuan dari mereka tidak dibenarkan dalam amalan perubatan Melayu. Justru bantuan harapan hanyalah bersandar pada Allah dan samping usaha-usaha yang dilakukan oleh mereka. Pengaruh Islam dalam pengobatan Melayu Riau. Pengaruh tradisional Melayu di negara ini diserapi susul perubatan asing. 18 telah berlaku asimilasi dengan pedagang asing datang ke tanah Melayu. Sejak tumbuhnya kerajaan Melayu Melaka pada turun ke-14. Pendatang daripada Cina dan India juga membawa bersama mereka berbagai tumbuhan ubatan yang boleh hidup dengan baik di negara ini. 19 pengaruh Islam diferensiasi dalam perubatan nasional dapat dilihat dalam beberapa aspek, diantaranya dapatlah penulisan berbagai berikut. Dengan perkembangan agama Islam, maka bahasa resmi agama Islam itu adalah bahasa Arab, memulai mendapat di kalangan penduduk menganut agama Islam di negara ini. Bahasa Melayu kuno yang menggunakan huruf dari India seperti Pallava, Kawi pula menggunakan huruf Arab disebut dengan Jawi. 20 dapatlah dilihat bahawa pengaruh bahasa Arab meresap ke dalam bahasa Melayu, sekaligus juga menunjukkan pengaruh Islam di dalam kitab pada zaman awal Islam di Nusantara. Dan salah satu yang dapat dilihat adalah pada penulisan skripsi itu sendiri. Contohnya jelas dapat dilihat di penulisan skripsi obat-obatan yang ditulis oleh Haji Mustafa bin Ismail Pontianak. Ini dinamakan keseluruhan daripada teks yang ini adalah bertulisan Jawi. Di antara pengaruh Islam yang jelas terdapat dalam perbuatan tradisional ia terdapat Al-Quran yang digunakan oleh bomo atau ahli perubatan dahulu, seperti dilakukan oleh menginstruksi obat-obatan ini terdapat dalam kandungan mantra atau jampi yang digantikan dengan doa menggunakan ayat Al-Quran dan sabda Rasul Nabi Muhammad SAW. Selain dari penggunaan ayat Al-Quran, pengalaman perubatan nasional Melayu tidak dapat lari dari penggunaan istilah atau krimontologi perubatan dalam bahasa Arab. Penggunaan istilah dalam bahasa Arab lebih tepat karena kebanyakan bahan perubatan datangnya dari bahasa Arab dan negeri seperti gurun seperti kacang, buah-buahan kering dan iran. Ini dan sebagainya. Walaupun pengaruh Islam amat ketara dalam kajian pengalaman perubatan Melayu tradisional, namun mereka masih mengikuti kepercayaan orang Melayu. Terdapat cacar tertulis serta pantang larang tertentu yang perlu dipatuhi sewaktu mengambil tumbuhan herba untuk dijadikan obat. Di dalam pantang larang ini terdapat pengaruh Islam, diantaranya faktor masa, hari dan arah. Ia dikatakan penting sekali diambil kira sewaktu hendak mengambil tumbuh-tumbuhan untuk dijadikan obat. Waktu yang paling sesuai untuk mengambil tumbuh-tumbuhan tersebut ialah pada
setelah pagi, petang, dan malam. Sewaktu mengambil tumbuh-tumbuhan itu, hendaklah menghadap ke kiblat. Namun demikian arah ini juga bergantung pada hari. Sekira hari Jumat, Mukasy mengambil tumbuh-tumbuhan itu mestilah dihadapkan ke arah tenggara. Sekiranya hari Sabtu dan Ahad, dia hendaklah menghadap ke barat laut. Sekiranya hari Selasa, mukanya hendaklah diarah ke barat laut. Sekiranya Rabu, mukanya hendak diarah ke sekitar Kamis, mukanya hendak ke selatan. Di sini dapat dilihat pengaruh Islam dan dimanapun pengalaman perobatan mengatakan perlu mengkiblat apabila ingin menghentikan tumbuh-tumbuhan yang dijadikan obat. Ada adab ketika mengambil sebelum mengambil tumbuh-tumbuhan untuk dijadikan obat ialah dibaca bismillah, salawat ke atas Nabi Muhammad SAW sebanyak 3 kali, juga memberi salam kepada Nabi alias dipercaya tumbuh-tumbuhan, dan kemudian pembaca bismillah sekali lagi, kebacakan 3 kali. Di sini pun jelas didapati pengaruh Islam di dalam apabila mengamalkan perobatan tradisional Melayu akan membaca bismillah dan selawat ke atas Nabi Muhammad apabila hendak menghentikan tumbuh-tumbuhan itu. Bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.